Bismillahirrahmanirrahim. Wajib diperhatikan bahwa tidak boleh kita beribadah di sisi kubur. Halaman 121, antum lihat. Halaman 121. Kaidah yang ke-15, wajib juga diperhatikan bahwa tidak boleh beribadah di sisi kubur, baik dengan mengerjakan sholat, berdoa, menyembelih binatang, bernazar, membaca Al-Quran, maupun ibadah lainnya. Tidak ada satupun keterangan sahih dari Nabi SAW dan para sahabatnya bahwa mereka beribadah di sisi kuburan. Bahkan terdapat ancaman keras bagi hamba yang beribadah di sisi kuburan yang sahih, di sisi kuburan orang yang soleh. Apakah dia wali atau nabi? Terlebih lagi dia bukan seorang yang soleh. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Nggak boleh kita beribadah di sisi kubur, karena kuburan bukan tempat ibadah. Mengerjakan sholat di kuburan nggak boleh. Yang ada rukun dan sujud nggak boleh mengerjakan sholat di kuburan, nggak boleh. Atau berdoa kepada Allah tapi di sisi kuburan, dianggap kalau dekat orang soleh, dekat bapaknya dikabulkan, nggak boleh. Atau menyembelih binatang di kuburan dengan alasan khol, ya, khol Habib Fulan, khol Habib, nggak boleh. Ini syirkun akbar, karena menyembelih harus karena Allah. Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar. Adalah kamu salat karena Allah dan kamu menyembelih karena Allah. Kita juga ikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, maksudnya menyembelihku, hidupku dan mati karena Allah Rabbul Alamin. Enggak ada sekutu bagi Allah. Demikian aku perintah dan aku yang pertama Islam. Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am, di akhir surah Al-An'am. Jadi nggak boleh menyembelih untuk penghuni kuburan atau kiai, nggak boleh. Ini syirkun akbar, seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Atau bernazar sengaja di situ, dia bernazar, kalau saya sembuh dari sakit saya mau menyembelih hewan di kuburan Habib Fulan, nggak boleh. Atau dia tawaf di situ, nggak boleh. Atau membaca Al-Quran. Nah, ini baca Al-Quran dari zaman Nabi SAW, nggak ada Nabi atau sahabat baca Quran di kuburan, nggak ada. Kata Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda SAW, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Kata Nabi SAW, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Maksudnya kuburan itu nggak ada sholat sunat, nggak ada bacaan Al-Quran, nggak ada. Saya ulangi, tolong perhatikan, jangan ngobrol, jangan ngantuk, jangan ngantuk. Tolong perhatikan supaya antum dapat manfaat dari kajian ini. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yanfiru, lari, minal baiti, dari rumah, allati tuqra'u fi surah Al-Baqarah, yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi syaitan lari minal baiti allati tuqra'u fi surah Al-Baqarah. Syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Di sini yang perhatikan, la tajalu buyutakum maqabira, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Artinya di kuburan nggak ada bacaan Al-Quran, di kuburan juga nggak ada sholat, nggak ada. Dari zaman Nabi SAW nggak ada, nggak ada sahabat baca Al-Quran di kuburan setengah juz umpamanya. Kalau sekarang bukan setengah juz, hataman di kuburan. Kemudian ada tambahan, ada bayarannya. Orang meninggal mau berapa ini? Mau 1 juz? Mau 30 juz?
atau mau berapa. Ini sudah melanggar syariat semuanya. Baca Quran disuruh di rumah. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi surah. Syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Berarti kita dianjurkan baca Quran di mana? Di rumah. Terutama kita baca apa di rumah? Surah Al-Baqarah. Setiap hari disuruh baca. Jadi di kuburan nggak ada orang baca Quran, di kuburan nggak ada. Yang ada di masjid dan di rumah. Dianjurkan di rumah karena apa? Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Dari hadis ini juga para ulama mengambil istinbat, tidak boleh juga orang menguburkan jenazah di rumah, tidak boleh. Nggak boleh. Karena jadi rumah kamu seperti kuburan. Karena dari zaman Nabi sudah ada kuburan itu di pemakaman umum. Pemakaman umum. Baqi, di Baqi, kalau di Madinah di Baqi. Dari zaman Nabi sampai sekarang kuburan itu ada. Baqi itu. Jadi nggak boleh jadikan rumah untuk pemakaman orang tua atau keluarga, nggak ada. Jadi semua mayat dikuburkan di pemakaman umum kaum muslimin, dan pemakaman harus beda, dipisah antara pemakaman muslimin dengan kafir, harus beda, dipisah. Nggak boleh jadi satu selama-lamanya, nggak boleh. Harus bisa dipisah antara pemakaman kaum muslimin dengan pemakaman kaum kafirin, itu harus dipisah. Nggak boleh jadi satu. Karena kita ketika masuk ke kuburan kaum muslimin, yang kita baca apa? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Itu yang kita baca. Kita mengucapkan salam, kemudian setelah itu kita mendoakan mereka. Bukan kita minta mereka, kita mendoakan agar Allah memberikan ampunan kepada mereka penghuni kubur kaum muslimin, agar Allah memberikan rahmat kepada mereka. Kemudian yang ketiga, agar kita ingat bahwa kita pasti akan mati dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Itu tujuan dari ziarah kubur. Bukan datang minta-minta, nggak boleh. Makanya Nabi menyebutkan di sini tentang orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Rasulullah SAW mengancam dengan keras terhadap orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani karena mereka telah menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Jadi tidak ada satupun kuburan di muka bumi yang mengandung keramat maupun barokah sehingga orang sengaja menuju atau berkunjung ke sana untuk mencari keramat dan barokah. Maka mereka telah jatuh dalam perbuatan bid'ah dan syirik. Maka nggak boleh kita mengadakan ziarah-ziarah. Sekarang kan sengaja tempat-tempat itu dibikin seperti tempat wisata, ya, wisata religi. Ini nggak benar ini. Ini menyesatkan umat nama ini. Karena apa? Dijadikan sebagai tempat ibadah. Orang wisata ke sana, kemudian untuk apa? Untuk minta-minta. Dan kuburan bukan tempat wisata. Kuburan agar orang ingat bahwa mereka pasti akan mati. Bukan untuk bersenang-senang. Itu orang kafir, iya kalau orang kafir. Orang kafir, iya kalau orang kafir. Kalau orang Islam nggak bisa. Orang kafir, iya. Kuburan orang tuanya jadikan tempat wisata. Dibeli tanah yang mahal. Dibikin taman. Padahal di dalamnya sedang disiksa oleh Allah. Dengan siksaan yang pedih. Orang kafir yang mati dalam keadaan kafir pasti masuk neraka, pasti. Itu harus ingat, pasti. Makanya seorang kafir masuk Islam, ada seorang sahabat tadinya kafir masuk Islam. Kemudian Rasulullah, bagaimana kalau saya melewati kuburan orang kafir? Bagaimana kalau saya melewati kuburan orang kafir? Apa kata Rasulullah SAW? Idza mararta biqabrin kafirin fabashshirhu binnar. Apabila kamu melewati kuburan orang kafir, maka katakan, berikan kabar gembira bahwa kalian pasti masuk neraka. Ini Nabi menyuruh seorang sahabat, kalau kamu melewati kuburan orang kafir, kabarkan kepada mereka bahwa kalian pasti masuk neraka. Sunnah ini belum dilaksanakan oleh sebagian besar kaum muslimin.
Sahabat laksanakan seperti itu. Mudah-mudahan kalian masuk neraka kalau melihat kuburan orang kafir itu. Oh, sekarang kan mereka jadikan sebagai tempat wisata. Nah, sekarang kembali kepada orang Islam, jadikan tempat wisata religi. Nggak benar. Atau wisata rohani. Gimana wisata rohani? Ini semuanya perbuatan-perbuatan yang sesat dan menyesatkan ini. Kalau kita mau ziarah ke Baitullah, manfaat kita dengan umrah, dengan haji, untuk melaksanakan ibadah umrah haji. Di sana kita berdoa, karena tempat doa terkabul di sana. Hatta dari zaman jahiliyah orang-orang kafir itu mengakui kalau berdoa di Mekah makbul, dekat Ka'bah itu. Atau orang kafir mengakui demikian. Antum doa di sana, di Safa Marwah dikabulkan doa itu. Maka Nabi berdoa sepanjang-panjangnya, di Multazam Nabi berdoa. Kalau kata mau ziarah ke sana. Ketiga masjid, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Aqsa. Bukan ziarah ke pemakaman. Kalau ziarah kubur boleh, tapi tempat tertentu dengan mengatakan tempat wisata enggak benar. Maka Nabi bersabda, antum lihat di yang terakhir ini, halaman 122. La tushaddur rihalu illa thalath masajid. Masjid hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh mengadakan safar perjalanan dengan tujuan beribadah kecuali ketika masjidku ini, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.